welcome back di season 3 finale episode 31. Hidup hemat yang diajarin dari kecil. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here you'll be in for a penny, in for an experience. Sebelum mulai dengan sedikit story, ini adalah season ketiga dan ini mungkin episode terakhir yang bakal aku record paling nggak selama bulan-bulan belakangan ini. Mungkin juga kalau kalian melihat baru-baru ini di antara episode 30 dan episode 31 jedanya banyak banget. That's because I have a lot of work to do between kuliah, kerja, dan beberapa musibah yang menimpa dan sebagainya. Butuh banyak waktu bagi aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Misalnya episode ini, materi untuk episode ini sebenarnya aku udah siapin dari dulu, tapi entah kenapa I never find the time. Tapi akhirnya aku bisa ngelakuin itu sekarang. Dan benar apa kata orang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan benar-benar bersyukur masih bisa nge-record episode ini kali ini. Tapi jangan lagi bersedih dan bermuram durja. Seperti apa kata orang juga, semua badai pasti berlalu lalang lebih tepatnya. Enggak. Semua badai pasti akan berlalu. Aku percaya sama itu. Jadi kayak semua musibah yang menimpa aku sebelum-sebelumnya, aku menyadari satu hal, aku nggak bisa terus-terusan murung. Nggak bisa terus-terusan sedih dan mikirkan kayak apa yang seharusnya aku lakuin dari dulu, menyesal dan sebagainya. Itu nggak penting. Life goes on gitu. And as life goes on, the podcast episode also goes on. Seperti yang aku bilang tadi, judul dari episode kali ini adalah Hidup Hemat yang Diajarin dari Kecil. Sedikit cerita, sebagai salah satu orang yang menghidupi stereotip Chinese Indon, nggak cuma menghidupi I am a Chinese. Dan walaupun memang beberapa stereotipe itu menyakitkan, tapi memang ada beberapa hal kayak tradisi dan juga kayak kebiasaan-kebiasaan yang diajarin sejak kecil yang memang mengakar gitu loh, tentang berapa banyak kita tuh benar-benar value duit gitu. Aku adalah orang yang dari kecil udah diajari seluk-beluk untuk hidup hemat, and to some extent hidup pelit. Dan juga kalau kalian melihat beberapa Chinese Indon lainnya juga, mereka ada yang hidup hedon. Dan pokoknya semua yang menyangkut dengan perduitan, paling enggak di dalam ras Tionghoa yang aku tahu, paling enggak dalam keluarga besarku gitu, aku udah ngerasain semua. Dari yang selalu aku bilang kayak yang dari dagang siomay sampai yang manajer perusahaan gede, semua keluarga aku ada semua. Jadi aku tahu kayak gaya hidup mereka yang berbeda-beda. Dan aku juga bisa belajar beberapa hal dari itu, especially dari keluarga aku sendiri malah. So, the lesson. Ada berapa rule di sini yang aku mau tekanin tentang hidup hemat ya. Ada 4 sebenarnya. Sebenarnya ada banyak, cuman kayak ini intinya gitu dan dari opini ku sendiri. Rule pertama dari hidup hemat adalah nggak boleh hedon. Kita sebagai anak muda yang tentu saja percaya dengan status quo dan juga power dari IG story teman-teman kita yang bisa minum tiap minggu atau pergi ke Eropa tiap bulan, pasti ada rasa envious di dalam diri kita, itu pasti. Tapi juga sedikit banyak hidup hedon tuh menurutku harus dihindari. Hedon adalah suatu aktivitas yang kayak kita tuh bisa hidup tanpa hedon. Semisal kita nggak hedon sehari atau kita nggak hedon setahun gitu, life still goes on gitu loh. Hedon tuh tidak sepenting sandang pangan papan. Hedon tuh tidak sepenting kayak kita harus makan 3 kali sehari dan kayak
2 kali karena harus hedon gitu dan sebagainya. Nggak sepenting itu. Memang benar counterpoint-nya adalah kadangkala hedon itu adalah sarana hiburan kita, itu benar. Dan aku di sini nggak ngelarang. Semua ruleku di sini tuh nggak ada yang ngelarang. Semuanya nganjurin. Dan aku menganjurkan kalau hedon kalian tuh sebisanya lah kalian press gitu. Hedon menurutku adalah suatu aktivitas yang semakin jarang semakin baik. Seminggu sekali ya oke lah, 2 minggu sekali semakin oke, sebulan sekali semakin makin oke lagi. Jadi semakin jarang kalian hedon, semakin banyak uang yang bisa kamu alihin ke sektor lainnya, atau bahkan yang paling bagus adalah ditabung gitu. Pengalamanku yang juga pernah hedon ya kan tentu saja adalah apa ya, itu tuh nggak worth it gitu loh, kecuali emang kamu tuh genuinely pingin having a good time sama teman-teman kalian, itu bagus. Tapi sekadar hedon kopi, sekadar hedon nyobain sana sini hanya karena kalian mau IG story atau kayak impressing your friend, itu tuh nggak akan pernah habis. Dan seperti halnya aku juga lihat IG story teman-temanku yang kayak gitu juga, apa ya, sekadar lewat aja mungkin kayak bakal tanya, nah itu di mana, itu apa, enak nggak, tapi ya udah itu aja gitu. Itu kayak 2 detik pertanyaan dari teman-teman yang kepo dalam hidup kalian, dan kalian harus menghabiskan berapa, sekitar 50-100 ribu rupiah untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. It's never worth it untuk alasan-alasan yang salah tentu saja. Jadi rule pertama dari hidup hemat adalah anjuran untuk tidak hedon. Itu rule pertama, tadi aku bilang rule pertama. Rule kedua dari hidup hemat adalah cari alternatif yang lebih murah. Aku juga sebenarnya sebagai anak muda sering banget ngelihat banyak teman-teman kita yang pakai HP mahal. Sebaliknya, papa mamaku yang jauh lebih kaya daripada aku, HP-nya biasa-biasa aja. Bahkan butuh belasan tahun bagi papa mamaku untuk pindah ke smartphone. Dan itu pun mereka nggak beli yang flagship gitu, yang top of the line, yang penting nyala gitu, selalu kayak gitu. Dan itu tuh ngajarin aku kalau selalu ada alternatif yang lebih murah. Waktu aku dulu SMP, papaku tuh sering banget beliin aku sepatu basket ya. Dan itu mahal banget, kayak 2 juta, 1.800.000, berapa itu ya kan. Sementara sandal papaku sendiri kayak ya mungkin cuma 50.000 dan itu bisa dipakai bertahun-tahun. Kalian tahu kayak stereotip cowok yang baru ganti dompet kalau baru rusak, nah itu juga sama. Aku juga semakin kesini semakin kayak gitu, semakin kayak ya jarang basket, jadi apa gunanya juga beli sepatu basket. Semakin kayak papaku malah dalam membelanjakan duit. Beberapa orang tuh mereka bangga kalau mereka bisa dapat barang yang mahal, tapi aku malah sebaliknya. Aku tuh bangga kalau bisa dapat barang murah dan bagus. Semakin murah, aku semakin bangga gitu. Kayak misalnya kayak sandal gitu deh, kayak papaku. Sekarang malah bisa nyombongin itu ke teman-temanku. Kamu sandal itu beli berapa? 300.000. Punya aku 50.000 masih bisa. Dan aku sombong karena itu. Aku tahu sebenarnya sombong itu nggak boleh. Tapi cari alternatif yang lebih murah. Untuk barang-barang yang apa ya, yang bisa kalian murahin gitu loh, yang selalu ada alternatifnya, itu bagus. Karena kenapa? Dibandingkan gengsi menggunakan barang mahal, lebih baik menggunakan barang murah yang toh ya mungkin juga nggak bakal dicuri, maling-maling juga incer yang lebih mahal, dan juga gengsi gak dibawa mati, mendingan uangnya juga ditabung gitu. Tentu saja rule ini tidak berlaku ke semuanya. Alternatif yang lebih murah juga tidak selalu ada gitu. Semisal di depanku sekarang pakai laptop gaming. Aku juga punya kamera dan apa, drawing pad gitu. 3 hal ini adalah elektronik yang nggak ada yang murah. Ada yang murah, tapi karena ini sendiri adalah lini kerjaku,
Aku merasa kalau membeli barang yang mahal adalah investasi yang bagus untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Jadi cari alternatif yang lebih murah memang bisa diaplikasikan pada beberapa hal di dalam hidup kita. Kalau kamu mikir kayak beberapa hal tuh alangkah baiknya kamu beli yang mahal atau ada return value dan sebagainya, atau memang kamu benar-benar seneng sama itu, udah berbulan-bulan nabung buat itu, then go for it gitu. Malahan kalau kalian berbulan-bulan nabung gitu, kalian malah bisa tahan untuk nggak beli barangnya pakai kredit. Itu tuh malah bagus banget untuk nggak menggantungkan hidup dari kayak pay later gitu dan sebagainya yang menurutku ya adiktif gitu. Kayak ada alasannya juga aku nggak pernah pakai kartu kredit sampai sekarang karena itu tuh aku takut jadi addiction gitu. Lebih baik aku addicted to nabung daripada addicted to beli barang lucu pakai kredit. Itu rule kedua. Rule kedua adalah hidup hemat dengan cari alternatif yang lebih murah. Rule ketiga. Rule ketiga dari hidup hemat adalah jangan gengsi. Seperti halnya rule pertama dan rule kedua tadi, rule ketiga adalah jangan gengsi. Jangan gengsi itu terkait dengan semua hal yang kita beli itu. Ada beberapa orang yang dulu saat aku di kampung tuh, saat aku jaga toko papaku, beberapa orang yang beli di toko papaku tuh sepeda motornya tiap bulan ganti. Tiap ada yang baru ganti, tiap ada yang baru ganti. Alasannya kenapa? Karena mereka mau ngikutin tren dan sebagainya. Dan bahkan sekarang belasan tahun, aku aja nggak tahu kayak mereka tuh dulu beli motor apa dan sebagainya. Papa aku bahkan pakai motor yang sama selama puluhan tahun gitu. Jadi kayak apa ya, gengsi kalian untuk sehari atau 2 hari atau at least seminggu lah kayak kalian mau dicemburuin sama orang-orang karena pakai barang mahal. Itu tuh nggak worth it karena orang-orang juga bakal lupa. Orang-orang juga kayak paling komentar, wih kayak banget, Sogi tajir-tajir mantap ya. Nah ya udah itu aja gitu loh. Mereka nggak akan tahu kalau kamu bayar kredit untuk hal-hal kayak gitu dan sebagainya. Jadi kayak apa ya, gengsi itu sesuatu yang amat sangat fragile. Kayak nggak gengsi juga nggak apa-apa, kita juga tetap hidup. Malahan bagus banget kalau kita bisa hidup tanpa gengsi dan punya duit banyak gitu. Karena orang akan tetap respect kamu, orang akan tetap respect etos kerjamu, orang akan tetap respect dengan mindset dan attitude-mu. Sama halnya dengan orang respect dengan Pak Bambang yang punya Jarum dan juga Bank BCA yang masih makan tahu tek pinggir jalan. Ya kan kayak Pak Bambang bisa beli gerobak tahu tek itu seisi rumah dan juga semuanya tuh Pak Bambang bisa beli. Pak Bambang tuh mungkin bisa beli Ferrari hanya dengan kayak buka m-bankingnya terus bayar kotan gitu. Tapi enggak, dia tetap makan tahu tek pinggir jalan. Ini nih menurutku kayak apa ya, lebih ke kayak kebiasaan Pak Bambang untuk makan tahu tek di pinggir jalan itu adalah kebiasaan yang udah dia bangun sejak kecil. Itulah kenapa itu tuh kebawa sampai dia gede gitu, sampai dia tua malah. Jadi aku bisa berargumen ya, sedikit persentase dari alasan Pak Bambang bisa jadi setajir sekarang adalah dia tidak meninggalkan lifestyle yang lama. Ini nih juga pertanyaan yang sering dulu pas aku muda tuh dapat. Semisal kita digaji 4 juta dan lifestyle kita 2 juta. Semisal gaji kita 8 juta, berapa banyak uang yang harus kita sisihin untuk lifestyle kita? Jawabannya adalah 2 juta. Bagi kalian yang ngejawab 4 juta, itu salah gitu loh. Jadi selalu cari cara untuk ningkatin earning power kita tanpa sacrificing lifestyle yang lebih gede. Oke, memang gaji kalian lebih gede. Kalian sekarang bisa cari makan yang lebih enak, yang lebih fancy gitu dan sebagainya. Tapi kalian juga punya opsi untuk tetap makan
di tempat yang lama, tetap punya lifestyle yang hemat, dan gajinya lebih gede. Yang berarti bermuara juga ke kalian nabung lebih banyak. Semua di sini pasti akan bermuara ke nabung, pasti itu. Kalau kita tidak mau terbelit dengan kredit yang banyak atau nggak punya uang di saat genting, maka satu-satunya solusi hanyalah satu, yaitu nabung. Rule ketiga dari hidup hemat yang tadi aku bilang adalah jangan gengsi. Jangan gengsi untuk hidup ala kadarnya gitu dan sebagainya. Sama kayak papaku yang tiap hari jaga toko, ya bajunya ya itu aja. Buat aku bahkan yang kerja kantoran necis tuh ya menang rapi aja gitu loh. Kayak bahkan kalau aku juga sekarang kalau mau kerja kayak cuman pakai kaos dan juga celana biasa gitu, aku juga maunya kayak gitu ya kan. Siapa juga yang mau gonta-ganti kemeja dan sebagainya. Berangkat ke tempat kerja satu jaman, panas. Memang iya, aku nggak nyalain untuk berapa yang kerja kantor. Aku juga suka kerja kantor. Cuman kerja kantor itu nggak melulu soal gengsi. Kita menggunakan pantofel dan juga baju rapi. Tapi for the sake of this episode adalah ya jangan gengsi. Tetap sih. Karena gengsi itu aku bisa bilang damage-nya cukup cukup gede sih. Nggak cuman analogi motor tadi, banyak juga teman-temanku yang maksain beli HP mahal padahal mereka nggak mampu itu. Kayak bener-bener nggak mampu, tapi beberapa ada yang berani ambil kredit 2 tahun. Balik lagi, ini adalah keputusan finansial masing-masing dan aku sama sekali nggak nyalain kalian. Tapi ambil kredit HP 2 tahun adalah menurutku selalu ada alternatif lain yang lebih murah. Wih, ini bermuara ke rule lain ya. Emang aku jenius sih dalam mencatut episode ini. Jadi rule ketiga dari hidup hemat adalah jangan gengsi. Dan rule terakhir dalam hidup hemat adalah semua rule tadi bisa kalian pecahkan. Semua rule tadi bisa kalian dobrak. Rule terakhir dari hidup hemat adalah hidup hemat bukan berarti hidup pelit. Memang benar hidup hemat adalah nggak boleh hedon. Tapi ketika teman kalian dari Jakarta baru balik setahun sekali, dan itu adalah teman baik kalian, dia ngajak nongkrong keluar gitu, minum sekali kan, dan dia adalah teman yang sangat berharga bagi kamu, apakah kamu bakal bilang enggak? Ya enggak dong, kita pasti tetap berangkat. Ketika rule kedua dari hidup hemat adalah cari alternatif yang lebih murah, tapi kita benar-benar harus beli rumah gitu karena kita benar-benar demen buat beli rumah dan harganya bagus banget dan kita butuh tempat untuk dibikin usaha. Dan cuman ada rumah itu yang bagus. Apakah kita harus selalu cari alternatif yang lebih murah? Bukannya kita selalu butuh rumah? Rule ketiga dari hidup hemat adalah jangan gengsi. Tapi ketika ada salah satu temanku, dia adalah desainer interior. Dia berangkat kerja pakai Mini Cooper. Dia bilang dia nggak butuh Mini Cooper. Tapi ketika kliennya datang dan melihat dia datang pakai Mini Cooper, kliennya langsung percaya sama dia. Dalam hal ini, apakah kalian harus selalu jangan gengsi jika itu menjamin kepastian kalian untuk dapat klien? Jadi rule terakhir dalam hidup hemat itu bukan berarti hidup pelit. Kalian tetap bisa hidup hemat dalam cara kalian masing-masing. Misal juga teman kalian butuh duit banget buat urusan penting. Buat mungkin ini cuma contoh ya, dan aku mohon maaf kalau salah. Misal orang tuanya lagi sakit gitu dan dia butuh duit dari kamu dan kamu udah ngelihat dengan kedua matamu kalau orang tuanya sakit dan dia butuh banget duit. Ya pinjemin ke dia. Mungkin kalau kamu juga nggak ada, mungkin adanya cuma dari tabungan kalian, pinjemin
kayak kalau dia butuh banget. Semisal kalian tiba-tiba pengen es krim gitu, setelah seharian kalian lembur, Senin sampai Sabtu, Minggu juga disuruh masuk sama bos dan kalian BM banget sama es krim, ya beli. Kalau itu bisa memperbaiki mood kalian, ya anggaplah hedon sekali-kali. Bisa nyisihin uang buat berbuat baik ke orang lain, semisal ada orang di tengah jalan yang bannya kempes gitu dan dia bingung mau ngapain dan dia ternyata dompetnya dirampok orang, sisihin duit. Apapun itu, apa ya, aku mau kalian mempraktekkan hidup hemat tapi juga tetap berbuat baik ke orang lain. Ada 1-2 kali di mana papa mamaku juga menghambur-hamburkan uang juga untuk hal yang mereka sukai, tentu saja. Dan juga tentu saja semua prinsip ini tuh tidak berjalan 100% dengan sesuai yang kita inginin dan selalu selaras dalam hidup. Enggak, kadang hidup tuh punya rencana-rencana lain di luar rencana kita. Pada saat itu mungkin memang terasa berat, tapi setelah tahunan kemudian kita baru merasakan baiknya, indahnya gitu. Jadi hidup hemat tuh baik. Hidup hemat itu adalah suatu apa ya, kebiasaan. Tentu saja bagi aku ya, kan yang diajarin dari kecil. Tapi kata orang adalah cara terbaik untuk belajar hidup hemat adalah 20 tahun lalu. Cara terbaik kedua untuk belajar hidup hemat adalah sekarang. So I think myself it's never too late untuk belajar hidup hemat. Dan juga apa ya, hidup hemat tuh lebih ke kayak mindset sih, kayak kebiasaan kita. Kadang kala ya emang paksaan hidup gitu dan sebagainya dan kita harus dewasa sebelum waktunya. Kita baru benar-benar menyadari pentingnya manajemen finansial. Karena semua orang bakal pegang duit. Mau itu desainer grafis, pendeta, ataupun atlet, ataupun kayak biksu sekalipun kita pasti pegang duit. Jadi apa salahnya kalau kita berbuat baik, berbijak-bijak dengan duit itu, belajar untuk manage duit itu dengan baik. Karena apa ya, duit tuh nggak akan selalu selamanya ada di tangan kita. Kalau kita aku asumsikan kayak kalian semua seumuran dengan aku, kita semua pasti pernah melalui fase-fase di mana kayak tiba-tiba hal yang tidak mengenakan terjadi. Dan hal yang tidak mengenakan terjadi itu juga berimbas negatif pada duit. Kita butuh jutaan untuk membereskan masalah yang tidak enak itu. Dan kadang benar-benar sakit kalau kita tahu kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak punya duit. Itu sakit saat itu terjadi pada orang tuaku dan itu tetap sakit saat itu terjadi pada diriku juga. Jadi ini secara tidak official ya. Rule terakhir dalam hidup hemat adalah belajar menabung, selalu belajar menabung. Bagiku yang baru mengalami musibah berapa waktu lalu, yang juga hanya bisa diselesaikan dengan duit yang banyak, aku tuh benar-benar bangga bisa nabung sendiri. Walaupun memang nggak selamanya semua masalah bisa diselesaikan dengan duit, tapi setidaknya itu menghadirkan alternatif lain gitu loh, kayak memang nggak semuanya bisa dibeli dalam duit, tapi paling enggak itu bisa meringankan. Paling enggak itu bisa meringankan. Kita juga bisa mencari alternatif lainnya. Dalam menghadapi kepanikan hidup, apalagi mengantisipasi masalah yang tiba-tiba datang, kita tuh bisa jauh lebih kalem. Kita bisa bernapas sebentar dan mencari solusinya apabila kita tahu kita masih punya simpanan duit. Misal bleng langsung dipecat atau motor kalian diambil orang. Aku nggak berharap hal-hal ini terjadi, tapi ini terjadi pada aku yang barusan dan juga banyak hal lainnya. Apa ya?
setelah hal-hal itu terjadi, aku tuh bisa lebih bernapas lega sejenak karena aku punya simpanan duit yang udah aku simpan dari tahunan-tahunan sebelumnya. Dan simpanan itu tidak akan ada apabila aku banyak menghabiskan duitku dalam kredit, hedon, alternatif yang mahal, gengsi, dan sebagainya. Jadi kayak ini adalah didikan-didikan alternatif yang aku sudah alami dari kecil, dan ini berguna untuk memitigasi hal-hal yang berat yang terjadi dalam hidup kalian. Tentu saja aku tidak pernah berharap hal itu terjadi ke kalian dan jangan sampai malah. Tapi kita nggak benar-benar tahu arah hidup tuh bakal kemana. Jadi kalau kita mau bersiap untuk damai, maka kita harus bersiap untuk perang. Kalau kita mau bersiap untuk hidup tenang, hidup baik, maka paling nggak kita harus persiapin uang. Itu aja sih menurutku dari aku. As a final message in this final season, untuk kalian semua yang mempraktikkan hidup hemat, atau sekedar dengerin ini, atau kalian yang emang benar-benar butuh nasihat-nasihat dan sebagainya, atau kalian yang cuman cari temen buat tidur, apapun itu kalian, tujuan kalian mendengarkan ini, semoga mimpi-mimpi finansial kalian semua terwujud dan kalian diberkati dan diberikan kesehatan selalu. Sulit untuk aku membayangkan hari-hari yang baik, apalagi setelah musibah baru saja terjadi. Tapi aku percaya segala sesuatu tuh pasti ada sisi terangnya. Semoga kalian juga bisa menemukan itu. Saranku satu, jangan pernah nyerah. Beberapa kali hidup tuh pasti akan terasa sulit bagi kalian. Entah itu secara mental, secara finansial, apapun itu. Aku mohon kalian jangan pernah menyerah. Akan selalu ada jalan keluarnya. Percaya sama aku. Dan di hari itu mungkin kalian berpikir semua dunia kalian akan runtuh. Percayalah, itu enggak. Tunggu sampai besok. Tunggu sampai besok. Bersabarlah dalam hidup. Ujian itu memang berat. Tapi aku percaya, semuanya itu pasti ada solusinya. Kalian tidak harus mengalami semuanya sendirian. Begitu pula dengan masalah-masalah finansial kalian, masalah-masalah lainnya. Kalian bisa open up kepada baru bikin. Kalian bisa open up kepada teman-teman ataupun keluarga kalian yang kalian tahu pasti bakal peduli sama kalian. Atau di tengah jalan seperti berapa kali terjadi ke aku. Kalian dapat bantuan dari keluarga-keluarga yang kalian nggak tahu ternyata peduli banget sama kalian. Itu juga bisa jadi. Intinya satu, jangan nyerah dulu. Seperti halnya kalian berbuat baik pada orang. Akan tiba saatnya orang akan berbuat baik pada kalian. Dan kalian di masa depan akan berterima kasih pada diri kalian di masa ini untuk nggak pernah nyerah. Kalian boleh berhenti. Kalian boleh pause sejenak. Tapi jangan pernah nyerah. Nggak pada mimpi kalian. Nggak pada mimpi finansial kalian. Nggak pada mimpi-mimpi hidup kalian. Dan aku juga di sini mengatakan kalau aku akan selalu berdoa agar kalian semua bisa mencapai semua mimpi-mimpi kalian. Selalu dan selamanya. Kita akan tutup podcast ini dengan jargon kita. In for a penny, in for an experience. Ini akan mengakhiri season 3 pada kali ini. Seperti halnya aku yang tidak pernah nyerah. Walaupun sudah berminggu-minggu gak taping podcast, aku juga berharap kalian gak nyerah berminggu-minggu menghadapi masalah kalian. Karena percayalah, kalian pasti bisa. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified, signing out. Peace.